Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang kebudayaan dan peradaban Islam, nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia, dan kasus yang terjadi akibat gesekan antara budaya, agama, dan negara yang terjadi di Indonesia. Nama saya Safrilayu Dwi Ardiansa, NPM 146. Nama saya Rika Catherine, NPM 020. Nama saya Nabila Aprilia, NPM 023. Nama saya Baik Meriswati, NPM 148. Saya Ramzi Berat Akbar, NPM 327. Oke, yang pertama adalah kebudayaan dan peradaban Islam. Silahkan disampaikan pendapatnya, Ramzi. Ya, kalau pendapat saya ya, peradaban Islam itu tidak bisa dipandang sebelah mata, karena Islam juga merupakan salah satu agama tertua di dunia, yang berarti peradabannya cukup maju, tak kalah dengan peradaban dunia barat. Bisa dilihat dari banyaknya ilmuwan besar yang berasal dari kalangan Islam, seperti contohnya Ibnu Sina dan lain-lain ya, yang sudah terkenal itu. Dan untuk kebudayaan Islam yang ada di Indonesia khususnya, itu biasanya merupakan akulturasi dari dua budaya sekaligus, yaitu budaya Islamnya sendiri dan budaya masyarakat di Indonesia sebelum Islam itu datang. Contoh gampangnya adalah seperti arsitektur Masjid Agung Demak. Itu kan bentuk kubahnya itu seperti bentuk candi-candi peninggalan kerajaan Hindu-Buddha pada zaman dahulu. Jadi ya, penyebaran kebudayaannya itu tidak kaku dan cenderung lebih mengikuti apa yang sudah ada di suatu daerah tersebut. Ya, menurut saya seperti itu. Oke, berarti kesimpulannya peradaban Islam ini cukup maju ya, apalagi penyebarannya di Indonesia sangat luas juga, dengan melihat track recordnya juga kan sudah cukup baik dan mengikuti perkembangan yang ada juga, kurang lebihnya mungkin seperti itu. Ya, betul sekali. Lanjut yang kedua, yaitu nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Silakan sampaikan pendapatnya Yenka dan Baik. Menurut saya, dakwah Islam ke Indonesia kan lengkap dengan seni dan kebudayaannya. Jadi Islam itu nggak lepas dari kebudayaan Arab. Tumbuh kembangnya Islam di Indonesia diolah sedemikian rupa oleh para juru wali melalui berbagai macam cara, baik melalui bahasa maupun budaya. Seperti halnya yang dilakukan para wali di Pulau Jawa. Para wali dengan segala kehebatannya dapat menerapkan ajaran dengan melalui bahasa dan budaya daerah setempat, sehingga masyarakat secara tidak sengaja memperoleh nilai-nilai Islam yang pada akhirnya mengemas dan merubah menjadi adat dan istiadat dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, dan secara langsung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia. Jadi seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya kan beragama Islam. Jadi dalam penerapan budaya dan adat istiadatnya secara tidak langsung itu selalu ada nilai-nilai Islam di dalamnya. Banyak tradisi masyarakat Indonesia itu yang bernuansa Islami. Biasanya tradisi tersebut dilaksanakan untuk memperingati hari besar umat Islam. Misalnya aja tradisi halal bihalal yang selalu dilaksanakan pada saat Hari Raya Idul Fitri, yang mana ternyata tradisi ini tuh merupakan khas dari Indonesia dan hanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia, bukan berasal dari Timur Tengah. Kemudian ada contoh lagi upacara sekaten yang diselenggarakan untuk menyambut Maulid Nabi di Keraton Surakarta dan Keraton Yogyakarta. Nah, upacara sekaten ini itu masih dilestarikan sebagai wujud untuk mengenang jasa para wali songo yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dari contoh ini terdapat peleburan budaya dari adat Jawa dengan nilai-nilai Islam, karena dalam pelaksanaan upacara sekaten ini ditujukan sebagai rasa syukur masyarakat Yogyakarta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam ini sudah membaur dan melekat dengan tradisi yang berada di Indonesia. Bahkan tradisi ini itu terus dilestarikan agar nilai-nilai ajaran yang ada di dalamnya tidak hilang seiring dengan berkembangnya zaman. Seperti itu. Ya, berarti kan tadi kebanyakan masyarakat Indonesia kan beragama Muslim. Nah, terjadi peleburan budaya antara budaya Islam yang tadi katanya berasal dari Arab dan juga peleburan budaya yang asli dari Indonesia sendiri. Seperti tadi yang sekaten itu kan tidak meninggalkan budaya asli daerah tersebut juga.
Iya benar, jadi meleburkan budaya adat Jawa dengan nilai Islam menjadi satu. Selanjutnya yaitu kasus yang terjadi akibat gesekan antar budaya, agama, dan negara di Indonesia. Silakan pendapatnya. Baik, kasus yang terjadi menurut saya untuk zaman sekarang ini banyak sekali ya, mulai dari penghinaan budaya, agama, dan negara, baik itu secara virtual maupun non virtual, apalagi melalui sosial media. Banyak orang yang sudah menggunakan gadget untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ditambah lagi saat pandemi sekarang ini, sering sekali terdapat informasi misalkan upload mengenai kebudayaan di Indonesia, terjadi perdebatan di komentar tersebut, sehingga dapat secara tidak pecahnya akan menjadi negara di Indonesia ini runtuh. Karena pada hakikatnya negara di Indonesia ini berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika yang dimana berbeda-beda tetapi tetap satu. Perihal kasus dalam beragama seperti dibangunnya masjid dengan bangunan Islam yang didirikan berdekatan sehingga menimbulkan fitnah jika salah satu penganut agama tersebut tidak terima. Itu salah satu contoh yang dapat menjadi gesekan di negara Indonesia ini. Sebagai generasi muda milenial, kita seharusnya memberikan contoh yang baik berupa pengalaman positif. Misalnya saling menjaga silaturahmi antar agama tanpa menimbulkan fitnah, tanpa menimbulkan perpecahan, tanpa menimbulkan rasa dengki kepada agama lain. Sedangkan dalam budaya, kita diharuskan untuk saling toleransi, saling menghargai budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini kaya akan budaya yang sangat beragam, dan kita wajib membanggakan kebudayaan negara kita sendiri. Dengan begitu, negara yang ada di Indonesia ini menjadi aman, tentram, damai, dan sejahtera. Itu sih beberapa pendapat yang bisa saya sampaikan melalui podcast ini. Terima kasih. Ya, pendapatnya Nabila tadi saya setuju sih, karena masih banyak masyarakat kita itu masih gampang terprovokasi untuk masalah-masalah yang mungkin sensitif seperti agama, kan istilahnya kayak masih sumbu pendek gitu. Terus tadi ada yang masalah komentar-komentar di media sosial. Nah, seperti yang kita tahu juga kan masih banyak kita temukan komentar-komentar rasis yang ada di media sosial, saling menghina satu sama lain, dan juga yang pasti akan menimbulkan suatu perpecahan. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa yang notabene pengguna media sosial, kan banyak pengguna media sosial kan remaja, seharusnya kita itu gimana ya, harus menjaga sikap kita agar tidak sampai terjadi hal-hal yang seperti itu, kan. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Terima kasih atas pendapat-pendapat yang disampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.